Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, baik kita akan lanjutkan kajian kita masih membahas Kitabul Jami' dalam bab motivasi agar berakhlak mulia. Dan pagi ini kita masuk pada hadis ketiga. Kita baca hadisnya baru kita terangkan. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal julusa ala turaqat. Qalu ya Rasulullah ma lana buddum min majalisina natahaddatsu fiha. Qala fa amma idza abaitum fa'tu at-tariqa haqqahu. Qalu wa ma haqquhu. Qala ghaddul basari wa kafful adha wa raddus salam wal amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkar, muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hindarilah kalian duduk-duduk di jalan atau nongkrong di jalan. Para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, kami terpaksa duduk di sana untuk berbincang-bincang. Maka Nabi SAW bersabda, jika kalian tetap ingin duduk dan nongkrong di jalan itu, maka berikanlah hak bagi jalan. Sahabat bertanya, apa yang dimaksud hak pada jalan itu? Maka Nabi SAW menjawab, pertama, tundukkan pandangan. Yang kedua, jangan mengganggu orang. Yang ketiga, balaslah ucapan salam. Dan yang keempat, laksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Hadis ini disepakati Al-Bukhari dan juga Muslim. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hadis ini termasuk hadis yang menjelaskan tentang adab yang mulia yang Islam sangat memperhatikannya, di mana adab ini disebut adabut tariq, adab bagi yang menongkrong di pinggir jalan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, manusia atau kita semua, saya, ibu atau siapapun, terkadang suka kita ini duduk dan nongkrong di jalan. Apalagi di zaman sekarang banyaknya kuliner-kuliner dan letaknya persis di bahu-bahu jalan, di pinggir-pinggir jalan.
ada yang lesehan, ada yang pakai kursi, ada yang di ruko-ruko, ada yang di kaki lima. Jadi memungkinkan manusia itu lebih banyak orang nongkrong di jalan. Beda di zaman Nabi kan. Di zaman Nabi mungkin tidak seperti zaman sekarang. Mungkin warung-warung kaki lima tidak sebanyak di zaman sekarang. Tapi di zaman sekarang ini hampir semuanya, belum lagi tempat hiburan malam untuk anak-anak gitu ya. Apalagi di hari-hari libur, hampir semua manusia keluar rumah. Sehingga di rumah itu tidak ada penghuni kecuali kucing saja, bagi yang melihara kucing. Sehingga kebanyakan manusia pada keluar. Ataupun mungkin orang yang kerja di PT-PT di waktu istirahat, mereka mencari makan siang, terkadang mencari warung-warung pinggir jalan. Lah inilah yang harus dipahami. Kita ini bukan hanya sembarang dalam Islam. Pergi ke warung, duduk, makan, minum, sudah kenyang, ngobrol, balik, enggak begitu. Tapi ada adab-adab yang diajarkan Nabi SAW, dan itu menunjukkan kelengkapan Islam. Bahwa Islam itu agama sempurna dan paripurna. Sampai adab-adab nongkrong di jalan saja sangat dianjurkan. Terutama bagi anak-anak muda. Itu lebih banyak nongkrong di jalan dibandingkan di rumah tuh. Beda zaman dulu. Zaman dulu orang nongkrong di musola. Zaman sekarang orang nongkrong di pinggir jalan. Bahkan kalau ibu dari lampu merah Sekupang menuju Tamiang itu ada solokan itu. Biasanya banyak orang mancing di situ. Mancing pinggir jalan. Mancing aja di pinggir jalan sekarang. Lah, di sini Nabi SAW menjelaskan adab-adab itu. Kata Nabi SAW, "Iyyakum wal julusa ala turuqat." Hati-hati kalian. Jangan sampai suka nongkrong di tepi jalan. Atau umpamanya ya tidak mesti di jalan besar ya, bukan? Di jalan gang seperti di depan rumah ibu, kan hampir depan jalan gitu ya. Nah, ibu biasanya sekarang kan banyak teras-teras itu dipercantik, dikasih tempat duduk-duduk. Sehingga sekarang banyak juga tamu yang kalau datang duduknya bukan di bawah ke ruang tamu, tapi duduk di teras gitu kan. Nah, itu juga sama tuh. Masuk pada hadis ini. Islam tidak melarang kalau memang kita harus duduk di situ, kita harus makan di situ, kita harus nongkrong di situ. Tidak ada masalah, tidak ada larangan dalam Islam. Walaupun sebaiknya jangan suka nongkrong. Tetapi walaupun demikian, kalau memang kita harus nongkrong, karena juga ya terkadang orang boring, bosan di rumah, pengen keluar, pengen nongkrong di warung-warung pinggir jalan dan begitu seterusnya. Tapi tolong perhatikan, ada adab-adabnya di situ. Makanya para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, ma lana budun min majalisina." Rasul, kami tidak bisa meninggalkan tempat itu. Karena biasanya kalau kami kumpul yang memungkinkan ya di tempat itu. Kalau sekarang kan warung-warung kopi gitu ya. Kalau mau ada rapat-rapat, kumpul-kumpul, kami tidak bisa meninggalkan tempat itu. Karena tempat itu paling enak ngobrol. Maka Nabi SAW mengatakan, "Fa amma idza abaitum fa'tut tariqa haqqah." Kalau kalian enggan meninggalkan tempat itu, memang tidak ada tempat lain kecuali di pinggir jalan, maka berilah jalan itu haknya. Berilah jalan itu haknya. Kemudian para sahabat mengatakan, "Wa ma haqquhu ya Rasulullah?" Lalu apa hak jalan itu?
Maka di sini Nabi SAW menjelaskan adab-adab orang yang suka nongkrong dan duduk di jalan. Pertama, kata Nabi SAW, di antara adab orang nongkrong di jalan itu adalah ghaddul basari. Ghaddul basar, tundukkan pandangan. Maksudnya tundukkan pandangan, memalingkan pandangan dari yang tidak halal dipandang. Jadi punya mata itu jangan memandang sepandang-pandangnya, tapi disortir mana yang halal dipandang, mana yang tidak halal dipandang. Karena biasanya mungkin bagi laki-laki, apabila melihat ada wanita yang jalan, kadang-kadang kok lebih cantik daripada istrinya, lebih putih daripada istrinya, lebih molek daripada istrinya, terkadang dia tidak memperhatikan kawannya yang sedang diajak bicara gitu, malah memperhatikan lain pula. Kadang-kadang di zaman sekarang orang sudah punya handphone kan, Bu, dipoto pula lah orang jalan itu. Nah, ini kan tidak tahu hak jalan itu. Karena bagaimanapun jalan itu tempat fitnah, Bu. Tempat fitnah. Sama juga dengan ibu-ibu. Nampak ada bapak-bapak lewat, kok lebih ganteng dari suaminya, lebih kekar dari suaminya gitu ya. Suaminya gemuk gitu. Ini kayak artis Korea, diambil foto, di foto pula di save ya. Nah, ini sama juga, mau suami mau istri pun tidak boleh asal pandang. Karena bagaimanapun pandangan itu racun dari racun-racun iblis. Terkadang bisa mempengaruhi syahwat manusia. Bahkan lebih daripada itu, Bu. Tidak semua orang yang ibu pandang itu suka, kan, bukan? Ibu lewat dipandangi sama orang. Kira-kira ibu suka nggak? Nggak suka. Nggak semua orang suka dipandang. Ya ada yang memang suka dipandang, memang dari tujuan ke rumahnya memang cari perhatian orang. Makin dipandang makin genit, kan, Bu ya. Tapi ada juga yang nggak suka dipandang loh. Kadang-kadang dia marah. Diperhatikan, emang dia apa? Emang dia tukang apa gitu ya? Ngutil atau apa ya? Kadang tidak semua orang dipandang itu suka, itu masalahnya. Makanya kenapa Nabi SAW nyuruh kita itu ghaddul basar, disuruh kita ini menundukkan pandangan, karena terkadang terpandang auratnya, terkadang menyakiti orang yang dipandangnya, dan macam-macam ya, menjadikan hati yang dipandang kadang sedih, kadang sumpah, kadang marah. Ada apa dengan dirinya ya. Maka sekali lagi, ini ada pertama nih, jangan suka pandang. Tetapi sekali lagi, boleh kita ini memandang, tapi pandanglah yang layak dipandang. Kalaupun kita memandang yang tidak layak dipandang, cepat tundukkan pandangan. Karena itu bagian daripada adab kita berada di jalan. Jangan sampai menyakiti orang dengan memandang sepandang-pandangnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, atau mungkin memandang hal yang lain. Tidak mesti memandang manusia, memandang ini kan. Mungkin memandang orang yang di jalan itu rasanya tidak pantas. Akhirnya ibu komentari, ibu momennya lagi makan di warung, kaki lima bersama suami, anak gitu kan. Entah mungkin pandangan ibu mandang ke tepi jalan ada orang lewat. Ya mungkin tidak takjub pandangannya, tapi kadang-kadang pandangannya kadang-kadang menghina tuh. Mana dandanan orang ini katanya? Kok kayak gini dandanannya katanya? Kadang-kadang kemudian mengomentari dandanan orang. Kadang-kadang kemudian juga menyalahkan warna bajunya, menyalahkan warna celananya. Enggak cocok itu, orangnya putih kok pakaiannya hitam putih lah. Jadi kadang-kadang kita komentar. Jadi bukan hanya ghaddul basar, Bu, bukan hanya
mudah memandang sepandang-pandangnya, dari mudah memandang dan tidak ghadul basar, itu melahirkan apa? Gibah jadinya, Bu. Komentari orang kan, jadi lahir gibah tuh. Jadi hal-hal yang seperti ini tolong dipahami bahwa boleh kita ini duduk-duduk, tapi berikan haknya. Jangan asal memandang, apalagi yang dipandang itu hal yang sangat diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan, jaga pandangan. Makanya kenapa kemudian Allah sampai mengatakan Qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfaduna furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakan kepada orang-orang yang beriman itu, tundukkan pandangan-pandangan mereka, jaga kemaluan mereka, itu lebih suci bagi mereka di sisi Allah. Dan Allah khabir, zat yang memberitahu apa yang maha memberitahu apa yang kalian lakukan atau kalian kerjakan. Jadi Allah melarang jangan memandang sepandang-pandangnya. Kalau kita sudah duduk nongkrong di tepi jalan, baik ya nongkrong saja, duduk di rumah orang kebetulan kok tepi jalan, atau duduk di kuliner dan yang semacamnya. Ini adab yang pertama, Bu, yang harus dipahami, ghadul basar. Kemudian adab yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kafful adza. Kafful adza. Maksudnya kaful adza, jangan ganggu. Jangan ganggu orang. Ya. Karena biasanya niatnya kita ini keluar rumah hanya untuk nongkrong atau mungkin makan-makan kulineran, tapi setelah duduk malah ganggu orang. Lah tentu mengganggu orang ini jauh lebih umum, Bu, ya, dibandingkan menundukkan pandangan. Kalau menundukkan pandangan itu kan hanya sebatas pekerjaan mata saja. Tapi ganggu orang ini macam-macam bentuknya. Ya, memandang juga bagian daripada mengganggu. Makanya kita kaful ada di sini. Termasuk juga mengedipkan mata, tetapi maksudnya tujuannya menghina, ataupun mengisyaratkan dengan badannya tapi tujuannya merendahkan, atau menggibah, atau tiba-tiba mencaci maki, umpamanya ibu parkir mobil atau parkir motor gitu ya, atau kesenggol sedikit langsung emosi, dimakinya orang yang nyenggolnya. Jadi sekali lagi itu lebih umum. Jangan sampai kemudian duduk-duduk itu jadi ajang gibah, jadi ajang namimah, jadi ajang ngerumpi, menyakitin orang, baik dengan lisannya, dengan pandangannya, dengan perbuatannya. Ini masuk pada kaful ada. Jangan lakukan itu semuanya. Jadi sekali lagi kaful adza ini bisa berbentuk ucapan, bisa berbentuk perbuatan. Adapun bentuk ucapan ya gibah, namimah gitu ya, ngomentari orang gitu, itu termasuk ucapan tuh yang saya contohkan tadi. Orang lewat dikomentari, kendaraannya jelek dikomentari, dan begitu seterusnya. Jadi kalau memang sudah di tepi jalan, ya udahlah diam aja. Fokus ke yang ibu inginkan. Ibu mau kulineran, ya sudah datang, duduk, makan, minum, selesai, pulang. Nggak usah komentari orang kiri kanan depan belakang. Karena di antara hak jalan adalah kaful adza. Jangan ganggu orang. Apalagi di warung makan yang rame gitu kan. Ini dalam bentuk ucapan atau dalam bentuk perbuatan. Ya seperti isyarat-isyarat merendahkan orang tadi. Maka ini bagian daripada hak jalan. Jangan mengganggu orang. Baik ibu mungkin pakai motor, anaknya knalpotnya kayak knalpot mercon gitu kan, ganggu orang. Nah, ini juga termasuk tidak tahu hak jalan tuh. Baik, kemudian yang ketiga,
Di antara hak jalan adalah raddu as-salam. Kalau ada orang yang mengucapkan salam, ibu jangan diam saja. Ucapkan jawabannya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jadi kalau dari pejalan kaki yang melewati ibu, paman ibu lagi nongkrong di teras gitu ya, duduk-duduk rebahan atau dudukan karena capek kerja, nampak tetangga lewat mengucapkan salam, ya jawab salam, jangan diam saja. Karena memang termasuk sunnah itu yang mengucapkan salam orang yang berjalan, orang yang duduk menjawab salam. Walaupun yang jalan lebih tua, yang duduk itu muda, tetap hak yang memberikan salam yang jalan. Maka ibu yang duduk, yang nongkrong di tepi jalan, maka ibu harus menjawab salam. Baik ibu yang lalu lalang atau ibu yang duduk, tetap dianjurkan mengucapkan salam dan menjawabnya. Jangan ibu diam saja. Karena bagaimanapun menjawab salam ini adalah bentuk terima kasih kepada orang yang mengucapkan salam kepada ibu. Bukankah orang yang mengucapkan salam kepada kita, dia sedang mendoakan kita? Assalamualaikum, mudah-mudahan ibu selamat. Bahasa kitanya kan begitu. Mudah-mudahan ibu selamat. Selamat dari penyakit, selamat dari kefakiran, selamat dari masalah. Namanya selamat kan umum, ya. Jadi kan untung bu, ada orang yang mengucapkan salam. Maka bentuk berterima kasih, jawablah dengan jawaban yang jauh lebih lengkap dibandingkan doanya. Kalau dia mengucapkan assalamualaikum, maka ibu lebih lengkaplah waalaikumsalam warahmatullah. Kalau dia ditambah lagi assalamualaikum warahmatullah, ibu lebih lengkap lagi waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Kalau dia lengkap sekali, ibu lengkapin lagi. Jadi karena memang begitu aturannya. Aturannya idza huyitum bitahiyatin, kalau seandainya ada orang yang menyampaikan tahiyat salam, fahayyu minha aurudduha, maka jawab salam itu, jangan diam saja. Karena kalau tidak menjawab salam dosa bu, karena menjawab itu wajib hukumnya. Beda kalau menyampaikan salam. Kalau menyampaikan salam sunnah saja, tapi menjawab salam itu hukumnya wajib. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Ajak manusia kepada kebaikan, cegah manusia dari kemungkaran. Itu adab yang jauh lebih umum lagi. Jadi kalau ibu sedang nongkrong, nampak ada hal-hal yang ibu tidak bisa diamkan, kan itu sebuah kemungkaran. Kalau bisa ibu cegat dan ajak dia kepada kebaikan. Tapi sekali lagi kalau masalah ini kan sesuai dengan kemampuan ibu. Ya jangan kemudian karena ini hak jalan, ibu duduk hampir semua orang ibu ceramahi. Ada orang yang jalan jelas-jelas membuka auratnya lagi kan, roknya pendek gitu ya, pakaiannya ketat, langsung ibu tarik, pulang, ganti baju katanya. Ya tidak semua orang juga ibu cegat kayak gitu, ibu dibilang gila nanti kan. Maksudnya kan mengingkari sebuah kemungkaran itu kan disesuaikan istita'ah. Jangan sampai niatnya baik mencegah kemungkaran tetapi mendatangkan kemungkaran yang lebih besar ataupun setara. Tidak boleh. Karena mengingkari kemungkaran itu asasnya adalah maslahat bu. Kalau ada maslahatnya dan maslahatnya lebih dari 50%, lakukan. Kalau 50-50, tinggalkan. Kalau lebih rendah, jangan lakukan, haram. Karena kita ini mencegah kemungkaran itu kan ingin memberikan maslahat, bukan mendatangkan madarat. Jadi sekali lagi ibu ya, kalau sudah di jalan, maka ingat kalau memang ibu bisa melakukan yang keempat ini, ajak manusia kepada kebaikan. Umpamanya ibu di warung, ada musik-musik, ganggu ini itu dan begitu seterusnya.
datanglah ke bagian warungnya, Pak saya lagi masak makan di sini sama keluarga, ya kan bisa nggak dimatikan dulu ya supaya tidak bising ganggu kami, contoh umpamanya itu kan, itu namanya mencegah kemungkaran. Karena kan tidak semua orang suka musik, apalagi bagi kita musik juga dilarang kan gitu ya. Orang yang tidak melarang musik saja ada yang tidak suka musik, mungkin mereka lagi sedih sementara musik yang disetelnya malah ongkrak-ongkrakan ya, terkadang terganggu. Maka ibu yang mencegah kemungkaran atau menyuruh kepada kebaikan, ibu sambil tepi jalan di warung ngobrol soal dakwah, soal Islam, akhirnya orang yang makan di sekitarnya dengar, ngambil manfaat gitu ya, nggak ada masalah ya. Karena itu bagian daripada mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Datang waktu sholat, akhirnya kemudian kita ngajak, ini sudah waktunya sholat lah katanya, ayo kita pergi, kita sholat dulu ya. Jadi berusaha kita ini mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah dari yang namanya kemungkaran. Karena bagaimanapun di tepi jalan itu ada saja yang perlu kita ingkari ya, atau yang kita ajak kepada kebaikan. Atau mungkin ibu mendapatkan ada orang yang melakukan kemungkaran di jalan ya, kemaksiatan, kriminal dan yang semacamnya. Nah, ibu langsung pura-pura telepon polisi, umpamanya ada pencurian, telepon polisi. Kan itu bagian daripada ingkar mungkar juga tuh. Nah inilah diantaranya hak jalan. Jadi hak jalan itu ada 5 macam Bu ya, kalau kita mau ringkas. Pertama, tundukkan pandangan. Kedua, jangan ganggu orang. Yang ketiga, jawab salam. Yang keempat, ajak manusia kepada kebaikan. Dan yang terakhir, cegah manusia dari kemungkaran. Ini 5 perkara yang termasuk adab duduk di jalan. Baik masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, adapun faedah dari hadis ini selain yang sudah dijelaskan, pertama ya, bahwa Islam ini sangat-sangat menganjurkan agar kita ini menjadi orang yang beradab, menjadi orang yang memiliki akhlak mulia. Makanya Rasul mengatakan, innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Bahkan kebanyakan orang masuk surga itu karena akhlak Bu. Kebanyakan masuk surga itu karena dia punya akhlak. Karena akhlak ini bukan hanya kebanyakan masuk surga, di surga saja duduknya paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka biasakan kita ini berakhlak dengan akhlak Islam, karena tidak ada akhlak yang lebih mulia dibandingkan akhlak Islam. Karena kalau sudah keluar itu kaitannya dengan masyarakat Bu, kaitannya dengan masyarakat dan bermanfaat untuk orang lain, sehingga adab di luar rumah itu lebih banyak pahalanya karena manfaatnya menyebar. Ini yang kedua, yang pertama. Yang kedua, hadis ini juga menunjukkan kepada kita tentang kesempurnaan Islam yang saya sudah jelaskan, bahwa Islam itu mengatur segala sesuatu sampai kepada urusan nongkrong. Bukan hanya urusan jamban, sampai urusan nongkrong lo bayangkan diatur dalam Islam. Jangan ganggu. Makanya ibu ya kalau punya anak-anak yang usia-usia tanggung, usia-usia remaja itu, saya ini kan hampir 1 minggu ini 3 kali atau 4 kali Bu kajian subuh itu di Batu Haji ini. Itu kadang-kadang daerah Temiang tuh, lampu merah Temiang tuh, itu selalu dijadikan ajang trek-trekan motor tuh di situ itu. Pernah juga telat gitu kan, sudah azan di jalan Bu, sudah azan tuh waktu saya ngaji di Darul Ihsan itu, sudah azan dari lampu merah itu sampai saya ngebut takut ketinggalan. Itu lagi azan loh, anak-anak bisa loh trek-trekan di situ. Ya pas pula gitu ya, trek-trekannya samping Temiang tuh. Kalau mati kan tinggal ditaruh di situ aja tuh. Di Temiang situ kan tempat kuburan Islam tuh.
Itu bagaimana? Ini didikan siapa? Sampai saya berpikir itu manalah orang tuanya, mana bapaknya, mana ibunya? Kok nggak ada tanggung jawabnya? Anaknya dibiarkan di situ. Padahal risikonya itu luar biasa. Tapi anehnya anak-anak seperti itu tak kapok-kapok, Bu. Ini pengalaman saya, Bu, waktu saya jatuh kemudian patah ini tangan sebelah kiri. Kebetulan saya dirawat di Sinsai kan, hampir beberapa bulan itu. Lah rupanya di samping saya juga itu terkapar anak muda, ya sekitar usianya kurang dari 30 itu. Itu patah bahunya. Patah tuh bahunya sama rusuknya. Jadi saya tanya sama anak muda itu, "Dek, kenapa kok ada di sini?" Dia bilang, "Ini kecelakaan kemarin waktu trek-trekan," katanya. Jadi saya bilang, "Ini kalau sudah sembuh mau trek-trekan lagi kira-kira?" "Iyalah Pak," katanya kan. "Gimana lagi?" katanya. "Mau main di mana gitu?" Jadi memang kayaknya hobi, kayak mereka itu kayak nggak kapok-kapok. Padahal bayar di Sinsai itu cukup mahal itu, bayangkan. Jadi yang biaya siapa? Ya orang tua saya lah. Betul, orang tua saya kerja di Singapura tuh apa gitu. Sampai habis banyak duitnya. Dia bilang nggak kapok, bayangkan. Sudah jelas-jelas retak gitu ya bahunya, retak rusuknya, masih juga main kayak gitu. Bahkan dia cerita ada temannya yang mati, jelas-jelas mati di depannya, tak kawannya. Besoknya itu yang antar jenazah aja main trek-trekan lagi. Naudzubillah. Ya. Entah setan apa yang ngerasuki anak-anak remaja ini. Makanya bersyukur mudah-mudahan kepolisian ini mentertibkan nih, ya, karena ini membahayakan. Nah ini kan sudah ganggu orang, Bu. Karena nasib baik kan kalau trek-trekannya kan yang arah ke Sukupang dari Batu Haji, sementara saya kan dari Sukupang ke Batu Haji kan enggak dipakai ini trek-trekan di atasnya, di lajur sebelahnya. Itu sampai kemudian tertutup jalan itu. Sampai saya pikir nih kalau trek-trekan di bawah tempat jalur dari Sukupang ke Batu Haji, kemudian saya salah pula gitu ya, nabrak apa, mungkin bisa dilempari anak-anak di situ. Jadi ini contoh ini ganggu jalan namanya. Nah, ini kembali kepada orang tua sebenarnya. Kalau memang karena saya lihat anak-anak itu tanggung, ada yang mungkin masih SD gitu, kelas 6 atau SMP, masih kecil-kecil, masih unyil-unyil gitu ya. Nah ini orang tuanya kemana yang seperti ini? Maka dihimbau yang punya anak-anak remaja gitu, apalagi anak-anak ini kadang-kadang ngerubah pabrik ya. Ibu kasih motor bagus-bagus dipreteli sama anak-anak tuh, seolah-olah menyelisih pabrik motornya. Hal-hal yang seperti ini terjadi di Batam ini. Jadi saya minta ibu tolong jaga anak-anak tanggung tuh, ya. Didik kepada akhlak, ya, karena itu saya lihat karena mungkin kurang didikan baik dari keluarga, akhirnya mereka pun melampiaskan di jalan-jalan dan mereka tidak tahu hak jalan. Disuruh jangan ganggu, akhirnya ganggu orang, nutup jalan lagi, ya. Jadi ini yang ketiga, bahwa di antara faedah daripada hadis ini, Islam ini sempurna. Yang kedua, Islam ini sempurna sampai kepada hak-hak jalan pun diatur. Kemudian yang ketiga, bahwa jalan ini madinatul fitnah. Jalan ini tempat banyak fitnah. Jadi jalan ini sebenarnya banyak fitnah yang berlaku. Orang lalu lalang buka aurat, orang lalu lalang mungkin sambil jalan sedang gibah, ya kan, atau ada pencuri, pencopet dan yang semacamnya. Makanya kenapa Islam itu sampai membuat aturan, karena di jalan banyak fitnah, jangan tergoda fitnah, maka dibuat aturan seperti ini. Jangan sampai kemudian difitnah. Apalagi ibu kalau sudah nongkrong di tepi jalan, Bu, dan nongkrongnya sama besti gitu ya, duduk main handphone, itu lupa kayak ibu punya suami itu. Niatnya 1 jam bisa 1 hari, Bu. Suami udah kelaparan di rumah, ibu kenyang-kenyang pula di warung. Ya, jadi kadang-kadang ngabisin waktu sebenarnya nggak ada faedahnya, yang diobrolkan pun nggak ada pahalanya. Kadang-kadang habis ngobrol sama kawan-kawan tak ada 2 kafaratul majelis itu, langsung bubar gitu saja. Padahal para sahabat itu
kebiasaan mereka kalau habis duduk-duduk, ngobrol-ngobrol, terkadang salah satu di antara mereka membaca surah Al-Asr itu. Membaca suratul Asr. Jadi sebelum buyar, biasanya sahabat nanti berdiri salah seorang di antara mereka, kemudian mengatakan, Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Kemudian ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi itu kebiasaan para sahabat. Tapi mungkin kalau ibu buat kayak gitu, habis nongkrong kan Bu ya, tunggu, jangan bubar. Ada apa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis. Kira-kira menurut kawan-kawannya ibu lagi ngapain tuh? Mungkin dia bilang ibu salah tempat, ini bukan tempat zikir katanya. Nah ini padahal ini sunnah kan Bu? Sunnah. Bahkan ada cerita, ada seorang ikhwan itu, dia ingin mempraktekkan kalau setiap majelis habis ngobrol 2-3 orang gitu kan, dia bilang, Ustaz saya mempraktekkan itu, jadi habis ngobrol dengan kawan-kawan saya baca kafaratul majelis ya. Kawan-kawan bilang ini bukan pengajian katanya. Dikiranya majelis kafaratul majelis itu bagi orang yang habis pengajian, kan itu yang sering dibaca kan. Padahal kafaratul majelis itu bisa dibaca, tidak mesti harus pengajian kumpul-kumpul kayak gini, bisa nongkrong-nongkrong di mana. Karena yang namanya nongkrong 2-3 orang itu, pastilah kalau ngobrol itu ada kata-kata kadang gibah orang, kadang menyinggung, kadang menghina, kadang merendahkan, kadang apa kan kita tidak tahu. Datang kita tak berdosa, setelah ngobrol pulang bawa dosa. Lah ini makanya dengan adanya kafaratul majlis itu menghilangkan dosa majelis itu. Jadi itu juga yang harus dipahami, karena juga ya namanya jalan itu tempat fitnah, ya menyanyiakan waktu, kadang-kadang ngobrolnya ngalur ngidul, kadang-kadang fitnah orang, kadang gibah orang, kadang menstrategiskan apa namanya untuk menyakiti orang, menzalimi orang dan yang semacamnya. Ya, jadi sekali lagi Islam sangat melarang dari perkara itu. Ya. Kemudian juga faedah dari hadis ini yang keempat, bahwa kita harus banyak menjaga lisan. Kita harus menjaga lisan. Kalau sudah ibu nongkrong di jalan, tolong jaga lisan. Yang sekiranya ucapan yang dikeluarkan tidak berdosa, ucapkan. Kalau kira-kira berdosa, jangan diucapkan, diam saja. Jadi jaga lisan sekali lagi. Karena kebanyakan orang masuk neraka itu gara-gara lisan. Terkadang kita tidak sadar mengucapkan kalimat-kalimat tertentu membuat Allah murka, sebab itu pula kita masuk neraka. Ya, jaga lisan. Ya. Ataupun pamannya di samping ada orang bersin Bu, namanya di warung kan, ibu lagi makan di meja sana, sebelah sana di meja sana, sebelah sana di meja sana. Tahu-tahu sebelah ibu nggak kenal bersin kan, kita sering juga ya kalau duduk-duduk kan ada orang bersin tuh di sekitar kita. Maka dengerin Bu, ngucapin alhamdulillah nggak gitu ya. Maka kalau seandainya dia ngucapin alhamdulillah, maka ibu langsung jawab, yarhamukallah. Ustaz, masalahnya tempat duduk saya di sini, yang bersin di ujung sana. Nggak tahu dia baca basmalah atau tidak gitu. Ya. Kalau dia duduk sendiri Bu, takutnya nggak ada yang jawab. Ibu bisa samper ibu. Bapak yang bersin tadi, iya baca basmalah nggak? Alhamdulillah nggak? Enggak. Balik lagi lah Bu. Oh iya baca alhamdulillah, yarhamukallah, langsung ibu balik lagi ya. Tapi jangan pilih-pilih, itu nggak cakep, malas saya ke situ. Jadi intinya bahwa karena ada kisah Bu, ada seorang ulama namanya Abi Dawud As-Sijistani. Abi Dawud As-Sijistani itu seorang ulama hadis, bahkan dialah yang menyusun Sunan Abi Dawud. Namanya Abi Dawud As-Sijistani. Satu hari dia naik perahu Bu, ingin safar, dalam kondisi safar untuk rihlah thalabul ilmi. Dia pun membayar 1 dirham supaya dia bisa diseberangkan. Tiba-tiba kemudian di tengah sungai, di ujung sungai ada orang bersin Bu. Sehingga kemudian dia ngomong sama nahkodanya, Pak,
bisa nggak saya antarkan kepada orang yang bersin itu? Kata nahkoda perahunya, oh nggak bisa. Kalau kau mau tambah 1 dirham lagi, nggak apa-apa, saya antarkan ke orang bersin itu. Baik, katanya Abu Dawud, dikasih 1 dirham lagi. Setelah sampai kepada orang bersin, Abu Dawud bertanya, apakah kau bersin tadi? Ya. Kau ucapkan alhamdulillah? Ya. Yarhamukallah. Langsung pergi lagi, Bu. Dia rela ngasih tambahan 1 dirham hanya untuk mendekati orang bersin dan menjawab bersin. Nah, itu juga kan yang namanya kita di tepi jalan kan banyak orang bersin. Apalagi jelas di samping kita dia baca haji, alhamdulillah kedengaran sama ibu. Ya ibu aja bilang yarhamukallah. Ya. Jadi itu diantara juga yang harus dipahami, selain jaga lisan, kira-kira ada adab lisan yang perlu diucapkan, maka ucapkan. Salah satunya mendoakan orang bersin. Atau mungkin ada orang kesasar, ibu ya, namanya ada mungkin orang zaman sekarang kan zaman COD, kadang-kadang itu yang ngantar makanan, ngantar barang ini kadang-kadang lupa alamatnya di mana. Maka ibu sebagai bentuk kebaikan, karena ibu nongkrong di pinggir jalan, kasih tahu, oh ya saya tahu alamatnya, Bapak lurus saja, belok kiri, nanti di sana ada simpang, lurus saja, ada bundaran, lurus lagi. Tapi yang jelas jangan disesatkan pula, kan gitu ya. Jadi itu juga salah satu bentuk hak jalan juga, ibu ngasih tahulah jalan-jalan orang yang tersesat, karena itu bagian daripada hakut tariq juga. Hakut tariq mengajarkan manusia kepada kebaikan. Nah, ini juga di antara tujuan ataupun faedah daripada hadis yang kita bahas ini. Wallahu alam. Ataupun mungkin ada ibu sedang nongkrong, tiba-tiba ada orang mau naikkan barang ke motor, tidak bisa gitu ya, karena ada anak kecil. Ibu tolong, oh naikkan barang, dia nggak sanggup, naikkan. Ya. Atau maaf, kadang-kadang ada orang kecelakaan, Bu ya, orang kecelakaan. Kalau ibu memungkinkan menolong, tolong. Ini enggak, orang kecelakaan sibuk ambil handphone, dipoto nomor kendaraannya itu, Bu. Ya. Katanya dipercaya menang togel tuh kayaknya. Kalau ambil nomor orang kecelakaan, bukan nolong, Bu, malah dijadikan ajang judi. Ya, ini juga, ini kan tidak tahu diri. Hak jalan enggak seperti itu. Tolong orang, angkat barangnya, selamatkan yang kecelakaannya. Karena jadi banyak sebenarnya pundi-pundi pahala yang kita bisa dapat apabila kita nongkrong di jalan. Tapi tak jarang juga kalau kita tidak kenal adab, justru banyak dosa yang kita akan dapat gara-gara nongkrong di jalan itu. Wallahu alam. Ini diantara keterangan hadis ketiga dari bab motivasi agar menjadi akhlak mulia. Baik, sampai di sini. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang bertanya. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, silahkan. Ustaz, ada titipan pertanyaan. Ada seorang istri mengajak suami mau pergi umroh, dan istrinya semua yang membiayai uang dari bank pribadi. Tapi jawaban suami malah ingin tahu berapa uang istri, katanya untuk di rumah aja, nanti suami menjual ladangnya untuk nambahin di rumah. Katanya suami jangan maksain diri gitu. Terus katanya pergi umroh itu kan cuma sunnah, katanya gitu. Terus istrinya menjawab, iya sunnah tapi berpahala. Tapi istrinya tetap tidak mau di rumah karena ingin umroh. Catatan Ustaz, mereka tidak punya anak dan saat ini usia mereka sekitar 50 tahunan. Pertanyaannya, apa keputusan yang baik yang harus diambil istri-istri tersebut Ustaz, karena mereka usia sudah tua? Iya. Ya, alhamdulillah. Sebenarnya hak membeli rumah itu bukan kewajiban istri. Karena Allah mengatakan askinuhunna min haitsu sakantum.
askinuhunna min haitsu sakantum. Berikanlah tempat tinggal bagi istri-istri kalian, tempat tinggal yang layak. Kalimat layak ini tentu tidak harus megah, tidak harus mewah, sesuai dengan kemampuan. Tidak harus punya sendiri, bisa nyewa, bisa ngekos. Ya, jadi dan ngekos sewa pun tidak harus rumah besar. Kira-kira dia tahan, tidak terkena hujan, tidak terkena panas, layak untuk ditiduri, layak untuk ditempati. Jadi kewajiban menyediakan rumah itu adalah kewajiban suami. Tapi kalau seandainya istri ingin membantu, ya tidak ada masalah. Ya, kalau istri mau, kalaupun tidak mau ya tidak ada masalah, tidak berdosa. Karena yang namanya uang punya istri itu solid milik istri kalau hasil usaha dia, atau mungkin bekas warisan ayahnya yang meninggal, atau bekas warisan suaminya yang meninggal kemudian nikah lagi, gitu ya. Jadi harta istri itu solid milik istri, tidak ada hak suami. Walaupun istrinya kaya, walaupun suaminya kere, tetap itu milik istri. Tapi kalau ingin membantu ya nggak masalah, kayak Khadijah membantu suaminya Nabi SAW untuk berdakwah. Itu secara hukum kepemilikan harta dalam rumah. Jadi kalau seandainya ada tujuan istri ingin umroh, kemudian suami malah ingin beli rumah, yaitu sih keputusannya tergantung kepada istri. Sebenarnya istri bisa meyakinkan suami walaupun belum punya rumah, tapi kan kita sudah tinggal di rumah, entah ngontrak entah apa, apalagi usia sudah kepala 5 di atas. Maka kalau saya pribadi sebaiknya umroh saja. Ingat bahwa belum tentu kan bisa haji, Bu. Kalau umroh kan sudah jelas ada uangnya, dan insya Allah harus diyakinkan kepada suami bahwa uang yang diumrohkan itu pasti dibalikkan oleh Allah. Kenapa? Karena Rasul yang mengatakan tabi'ul hajja wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra. Ikutilah haji dengan umrah, karena keduanya baik haji ataupun umrah bisa menghilangkan kefakiran. Dari sini kita tahu bahwa uang sebanyak apapun yang digunakan untuk berangkat haji atau berangkat umroh, yakin Allah pasti ganti yang jauh lebih baik lagi. Bukankah di sana banyak tempat-tempat mustajab? Kita bisa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla di sana. Apalagi itu jelas pahalanya. Ya. Jadi nggak masalah berangkat aja umroh. Tapi sekali lagi harus ada izin suami. Lah sebenarnya suami yang seperti ini harus bersyukur juga kan, dia diumrohkan oleh istrinya. Berarti kan istrinya baik hati, ingin beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka tidak ada masalah. Tapi saya sekali lagi ini kan urusan rumah tangga orang. Tapi kalau memang pertimbangan lain, ya contohnya umpamanya memang sudah tua, daripada ngontrak-ngontrak terus, suami juga sampai kapan cari pekerjaan, nanti sudah tua tidak sanggup, nanti siapa yang bayar kontrakan, nanti sibuk bekerja aja. Cobalah buat rumah, beli rumah, ya tidak ada masalah. Tapi beli rumah kalau itu harta dari istri dan suami gabungan harus jelas, ya kan? Karena bagaimanapun bukan hak istri membeli rumah, itu hak suami membeli rumah. Suami harus berusaha membeli rumah, ya, dan memberikan tempat yang layak. Ya tidak harus membeli sih, ngontrak pun tidak ada masalah, ya. Sewa pun tidak ada masalah. Banyak orang yang menyewa sampai mati, meninggal, tidak ada masalah kan itu, karena rezeki Allah kan sudah ditanggung. Tapi kalau seandainya pertanyaan ibu pilih yang mana gitu ya, ya karena itu kan uang istri dan kewajiban membeli rumah adalah suami, maka umroh lebih baik. Dan insya Allah nanti setelah umroh Allah pasti akan berikan rezeki. Nah disitulah mulai mengumpulkan beli rumah. Wallahu a'lam. Iya. Satu lagi Ustaz. Iya. Ustaz, saya pernah dengar kisah seorang ulama yang tidak
tidak mau berteduh di rumah orang yang sedang berhutang kepadanya, karena khawatir mengambil manfaat dari orang yang berhutang tersebut. Pertanyaannya, Ustaz, apakah jika kita memberi pinjaman kepada orang, maka kita tidak bisa sama sekali mendapatkan manfaat dari orang tersebut selama orang tersebut belum melunasi hutangnya, baik manfaat itu berupa jasa ataupun berupa makanan? Apakah termasuk riba jika kita menerima manfaatnya dan terkena dosa riba? Iya, alhamdulillah. Ada kaidah yang mengatakan kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap barang jaminan hutang yang diambil manfaatnya, maka itu termasuk bentuk riba. Hadis ini dhaif, tetapi dijadikan kaidah oleh seluruh ulama ketika bicara masalah muamalah. Setiap barang jaminan yang diambil manfaatnya, maka manfaatnya dinamai riba. Ya. Adapun kisah ulama tadi sampai tidak mau duduk karena takut mengambil manfaat dari orang yang hutang, itu sifat wara namanya, Bu. Sifat wara, waroknya para ulama sampai tidak mau takut mengambil manfaat dari orang yang dihutangi. Itu namanya sifat wara, Bu. Sifat wara itu takut, khawatir jatuh kepada riba dan yang semacamnya. Ya. Tapi kalau seandainya kita mau datang ke rumah tetangga yang utang, kemudian kita mau ambil utangnya, kemudian mereka ngasih makanan, minuman dalam bentuk memuliakan tamu, ya kita berhusnudzon saja, Bu. Berhusnudzon saja. Mungkin orang ini hendak menghormati kita sebagai tamu, selama tidak berlebihan. Ya memang umumnya orang kalau ke rumah mana pasti dikasih minuman, dikasih makanan sekedarnya untuk menghormati tamu, untuk menghormati tetangga, ya. Ya kita berhusnudzon saja. Ya. Tapi kalau seandainya kemudian dia menawarkan gini saja, saya kan tidak bisa bayar dulu, kebetulan ada motor di depan, pakailah dulu motor itu sampai saya lunasi, itu tak boleh. Ya, itu ngambil manfaat pun namanya, ya. Ya, nanti kecuali kalau seandainya motor itu ibu ambil sebagai barang jaminan utang, nggak apa-apa, jaminan saja, tapi tidak mengambil manfaat, ya. Ya ditaruh aja di rumah, nggak diapa-apain, ya, sebagai barang jaminan saja sampai utangnya dilunasi. Tapi kalau motor itu ibu gunakan, anaknya suruh ngoput atau ngojek atau apa namanya, hasilnya ini riba, kecuali kalau hasilnya dimasukkan pada pembayaran hutangnya. Makanya hati-hati mengambil manfaat dari hutang, karena hutang dalam Islam itu murni urusan sosial, tidak boleh ada keuntungan. Wallahu a'lam. Ya, saya kira cukup karena sudah hampir 9:30. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.